dengar kata urian, itu tak ada pakaian sama sekali. Maka semua kamu, kata Allah, sebenarnya adalah orang tak ada kain, tak ada apa-apa. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, kata Allah. Oleh karena itu, mintalah oleh kamu pakaian kepadaku, aku akan memberikan pakaian itu kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, kaum muslimat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, dengan memuji Allah, bersyukur kepadanya, malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk duduk bersama di rumahnya yang mulia ini untuk melanjutkan majlis ilmu kita, yang mana majlis ilmu kita adalah membaca, menelaah kitab yang disusun oleh seorang ulama besar kita yang menjadi kebanggaan umat Islam, yaitu Imam Tirmizi, yang mana beliau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sifat fisiknya atau akhlaknya yang sangat mulia. Baik, kita sudah membaca sampai hadis ke-58. Sekarang masuk kepada hadis ke-59. Yang mana hadis ini bunyinya adalah An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Kemudian menyambung dengan hadis berikutnya dengan sanad dari sanad atau jalan yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmizi, artinya dari gurunya yang lain. Kalau yang pertama tadi dari gurunya Suwaid bin Nasr namanya. Suwaid bin Nasr mendengar dari Abdullah ibn al-Mubarak.
Abdullah ibn Mubarak mendengar dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi. Sa'id bin Iyas mendengar dari Abi Nadrah. Abu Nadrah mendengar dari Abu Sa'id Al-Khudri. Maka Abu Sa'id Al-Khudri lah sahabat yang mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW, atau yang menceritakan. Sedangkan hadis berikutnya sama lafaznya, isinya, cuman kalau tadi dari Suwaid ibnu Nasr, ini dari jalan gurunya yang lain, yaitu Hisham bin Yunus Al-Kufi. Kemudian Hisham bin Yunus Al-Kufi mendengar pula dari Al-Qasim ibn Malik Al-Muzani. Kemudian bertemu di Sa'id bin Iyas Al-Jurairi dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Maka di situ ada dua, itu isinya sama hadisnya, cuman sanad atau jalan Imam Tirmizi menerima hadis itu berbeda. Baik, pertama sekali Bapak Ibu, sahabat yang mendengar hadis ini namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini seorang sahabat Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah, kemudian dia beriman dengan Rasulullah, kemudian sering duduk di majlis Rasulullah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dan dia ini termasuk bukan sahabat yang besar, artinya berbahasa kita senior. Jadi sahabat-sahabat itu kan ada yang senior, ada yang junior. Itu istilah, ada istilah ahli hadis itu. Ini masuk dia dalam kibarus sahabat atau masuk sigharus sahabat. Kalau kibar itu senior, kalau junior sighar. Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk sahabat yang junior. Jadi bukan yang Bapak Ibu sekalian senior. Senior itu kan Abu Bakar, Umar. Artinya mereka-mereka yang minas sabiqinal awwalin. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Kalau Abu Sa'id Al-Khudri ini, beliau ini melahir 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Berarti Bapak Ibu, lebih kurang beliau ini lahir ketika Rasulullah 2 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Kemudian dia wafat tahun 74 Hijriah dan dia wafat di Madinah. Berarti kalau 10 tahun sebelum hijrah, kemudian wafat dengan tahun 74, berarti beliau berumur 84 tahun. Berarti ini masuk dari kelompok sahabat yang umurnya panjang. Kemudian beliau ini Bapak Ibu sekalian dikuburkan dan dimakamkan di Baqi'. Jadi kalau kita pergi ke Madinah, kemudian kita mengunjungi pekuburan Baqi' di samping kiri depan Masjid Rasulullah SAW, tak jauh. Itu di dalam makam itu, pekuburan itu, disitulah dimakamkan sahabat yang kita sekarang bahas tentang dia, yaitu dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Dia punya anak yang hebat juga, namanya Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau ini Bapak Ibu sekalian, kalau profesinya, dia ini pertama termasuk ulama sahabat. Jadi ini orang ulama sahabat dia. Kemudian di samping itu dia juga panglima. Kalau bahasa kita militer.
Jadi kalau udah perang-perang dia ikut terus. Jadi dulu ulama itu panglima juga, ulama juga. Kemudian ya banyak sahabat-sahabat seperti Abu Bakar itu ulama itu. Jadi kalau kesepakatan para ulama, tidak ada orang yang paling alim setelah Rasulullah kecuali Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Jadi urutan mereka itu sampai urutan ilmu juga begitu, martabat. Mereka itu ulama, mereka itu juga orang berkecimpung dalam perang, kemudian mereka juga penguasa. Kalau bahasa kita sekarang orang politik. Karena khalifah, Abu Bakar khalifah, dia ulama. Umar khalifah, dia ulama. Bahkan fatwa-fatwanya itu menjadi sandaran oleh ulama-ulama besar yang menjadi ikutan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia, seperti Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i kalau berfatwa, kemana sandarannya? Ya fatwa-fatwa sahabat itu. Umar, Abu Bakar, bagaimana Utsman, bagaimana Ali, bagaimana Aisyah, bagaimana Zaid bin Sabit, bagaimana, itulah ikutan-ikutan mereka. Bahkan dalam metode berfatwa pun mengenai hukum dari mereka. Dan siapa ini juga dia ulama, ahli hadis, terkenal dia muhaddis. Dan beliau ini Bapak Ibu sekalian termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihitung oleh ulama-ulama hadis, lebih kurang hadis-hadis yang disampaikannya kepada kita, yang didengarnya, yang dilihatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 1170 hadis. Bayangkan itu. 1170 hadis. Karena hadis Rasulullah SAW, kalau tidaklah sahabat yang membawanya kepada kita, tak dapat kita Bapak Ibu. Karena Rasulullah tidak meninggalkan buku kepada kita tentang sabda-sabdanya. Kan tak ada garang buku dia kan. Dia sampaikan, didengarkan oleh sahabat. Nah, cuman Bapak Ibu, ada hikmah Allah. Rasulullah itu lahir di tengah-tengah umat yang mana kebiasaan mereka itu bukan menulis, tetapi menghafal. Media mereka bukan pena, tapi media mereka otak. Jadi kalau mereka mendengar satu hal, langsung tersimpan. Nah, itulah. Itu hikmah, itu kehendak Allah. Kenapa Rasulullah di tengah-tengah mereka? Jadi kalau sempat di tengah-tengah kita orang Indonesia pelupa, hilang hadis Rasulullah gitu. Subhanallah, ada hikmah semuanya. Maka Bapak Ibu sekalian, hati-hati kita. Nah, orang Arab itu disifati dengan satu budaya, namanya mereka itu ummi. Rasulullah juga Ar-Rasulun Nabiyyul Ummi. Apa itu arti ummi? Tak membaca, tak menulis. Tapi itu bukan kelemahan. Itu malah kehebatan. Kalau orang lain medianya membaca, menulis, kalau media dia otak, ingatan. Sampai sekarang. Mungkin orang-orang kalau dia diuji sekarang Pak, di dunia ini, dia ambil yang terbagus itu semuanya. Siapa yang paling menonjol dalam hafalan? Orang Arab. Begitu. Ya kan tapi tidak pernah diuji, itu aja masalahnya. Ya salah satu buktinya Bapak Ibu, bahwa penghafal Al-Quran ya kan, paling banyak itulah gerang mereka. Coba Bapak Ibu lihat jilid-jilid buku hadis-hadis itu. Sahih Bukhari berapa jilid, Sahih Muslim, Kutubus Sittah.
Nah, kemudian Bapak Ibu, hadis itu bukan matannya saja, isi hadis itu. Mulai dari sanadnya, namanya Imam Bukhari. Pakai sanad dia memaparkan dalam sahih itu. Imam Bukhari dengar dari gurunya mana, gurunya mendengar dari mana. Disebut satu-satu itu. Baru isi hadis, matan namanya. Hafal dia semuanya itu. Bukan satu, Pak, seluruh buku itu. Tak salah sedikit pun. Maka Imam Bukhari itu dulu salah satu ujiannya gitu. Diambil oleh gurunya ratusan hadis, itu dibolak-balik sanadnya itu. Nah, diputar hadis dulu dia selesai oleh dia itu. Itu yang membuat gurunya tidak ada silap satupun. Kita kadang-kadang suruh baca kuliah Al-Kafirun bolak-balik, kadang-kadang tidak sampai. Putar-putar. Dhabit luar biasa. Jadi alhamdulillah, begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah memelihara agama ini. Karena Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu nahnu nazzalna. Jadi kami yang telah menurunkan Quran, kami juga yang menjaga. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tentang Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau ini adalah ulama dan juga beliau ini adalah panglima. Sehingga beliau ini Bapak Ibu sekalian ikut dalam beberapa peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peperangan yang diikutinya adalah peperangan Khandaq namanya, peperangan parit. Karena strategi yang digunakan Rasulullah menggali parit untuk menghadang tentara Quraisy sekutu. Kemudian juga perang Banul Mustalik, dan juga Bapak Ibu sekalian puluhan perang bersama Rasulullah SAW yang diikutinya, yang dibersamainya. Kemudian beliau termasuk, ini keistimewaan juga, sahabat yang ikut dalam Bai'atur Ridwan. Punya Bapak Ibu sekalian keistimewaan sendiri, sahabat-sahabat yang ikut dalam Bai'atur Ridwan itu. Karena itu menunjukkan keimanan mereka yang dahsyat. Nah, yang mana setelah Bai'atur Ridwan terjadi Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, yang mana Rasulullah tak jadi umrah, tahun depannya Rasulullah baru umrah. Baik, kembali kita kepada isi hadis. Apa yang dijelaskan tentang, kita jangan lupa, kita sekarang membahas sifat Rasulullah dalam hal pakaiannya. Berarti masih sifat fisik ya. Bagaimana Rasulullah SAW pakaiannya. Hadis-hadis yang lalu itu menjelaskan jenis-jenis pakaian Rasulullah SAW. Macam-macam sudah kita bacakan. Kalau di dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang mulia ini, dari Rasulullah mengenai pakaian. Berarti ini mengenai pakaian. Dengan disampaikan Abu Sa'id Al-Khudri ini, dapatlah kita contoh. Apa itu kata Abu Sa'id Al-Khudri, menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya, karena tradisinya, kebiasaannya, izastajadda thawban, ya, apabila dia memakai sebuah pakaian yang baru. Jadi istajadda itu memakai yang baru. Dari kata-kata jadid. Jadid itu artinya baru. Kemudian istajadda berarti memakai yang baru. Apa dipakainya? Sauban. Sauban itu pakaian. Sauban itu umum, baik bentuknya baju, punya asal nama pakaian yang dipakai orang, semuanya ada nama umumnya, pakaian. Baik itu selendang, baik itu kemeja,
baik itu Bapak Ibu sekalian celana, itu namanya sauban. Jadi Rasulullah SAW apabila dia memakai yang baru daripada pakaian atau memakai pakaian baru, sammahu bismihi, maka Rasulullah SAW dia beri nama. Jadi pakaian itu dia beri nama dengan namanya. Apa namanya? Jadi nama-nama pakaian itu Rasulullah SAW sendiri yang menamakannya. Umpamanya apa? Sammahu bismihi, lalu dia memberi nama dengan namanya pakaian itu masing-masing. Imamatan. Nah, imamah itu apa? Sorban. Kemudian au qamisan, atau kemeja, baju kemeja. Ini yang kita bahasa Indonesia kan qamisan dengan namanya pakaian gamis. Di gamis itu pakai ga kita, padahal asalnya qamis. Nah, kita terpengaruh oleh bahasa Inggris, padahal ya bahasa qaf itu ada sama kita kan, qamis. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang Arab juga, jadi orang-orang Inggris itu banyak membuat-buat menjadi qaf, menjadi G. Tapi ada Bapak Ibu sekalian, sebagian orang Arab itu dialeknya itu qaf menjadi ga, atau menjadi a. Itu orang Mesir. Jadi kalau kita itu belajar dialek namanya. Tapi di sini qamisan, gamis, kemeja kalau bahasa kita, au ridaan. Ridaan itu selendang. Jadi kalau Rasulullah memakai pakaian yang baru, dia namakan dengan namanya, apakah itu selendang, apakah itu sorban, atau dia baju gamis. Maka ketika dia memakai, dia berkata, maksudnya Rasulullah SAW berkata, yaitu artinya berdoa. Jadi apa yang dia baca ketika dia memakai pakaian-pakaian itu? Allahumma lakal hamdu. Nah, ini doa Rasulullah. Maka ini Bapak Ibu sekalian, dihafal doa ini ketika kita memakai pakaian. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak harus baru, tetapi setiap kita memakai, apalagi kalau kain itu beda-beda. Nah, ada kain ke masjid, ada kain pesta, ada kain ke kantor. Maka setiap kain itu yang kita pakai, maka Rasulullah SAW coba sampai sorban, berarti macam-macam pakaiannya kan, pakai celana juga. Jadi bukan nanti kan mungkin bertanya Bapak Ibu, ini pakai baju aja Pak Ustaz atau pakai sarung? Semuanya. Kalau pakai sarung juga begitu doa. Kemudian pakai sorban pun juga begitu, pakai gamis pun juga, sampai selendang. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Kama kasautanihi. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa maknanya ini? Ya Allah, Allahumma, ya Allah. Jadi sebenarnya Allahumma itu asalnya ya Allah. Kemudian Bapak Ibu, ya itu dihilangkan. Kemudian diganti dengan mim yang bertasdid di akhirnya setelah Allah. Maka bacanya Allahumma. Untuk apa gunanya oleh orang Arab? Nah, itu kalau kita mempelajari gaya bahasa orang Arab. Nah, kadang-kadang begitu. Dan ini hanya dibuat untuk Allah. Karena ini orang Arab tak membuat itu. Jadi kalau memanggil sesuatu, kemudian yang kita panggil di sini Allah.
pakai ya. Nah, memanggil itu kan harus pakai ya. Maka ya itu namanya harfun nida, huruf untuk kata untuk memanggil hai. Nah, kalau bahasa kita. Tapi di sini ya-nya dihilangkan, Allahumma. Tapi maknanya tetap ya Allah. Cuma ada penekanan makna di situ. Karena kalau kita katakan ya Allah, boleh kita katakan ya Allah, boleh. Tapi kenapa di sini Allahumma? Dan banyak sekali kita berdoa pakai Allahumma. Tapi kalau ada orang bilang ya Allah, ishfini, ya Allah, sembuhkan aku, afini, ya Allah. Salah? Tak salah. Cuman yang baiknya sebagaimana diajarkan Rasulullah, Allahumma. Karena Bapak Ibu sekalian, dengan kita menghilangkan ya dan menggantinya dengan mim yang bertasydid di akhir, di situ ada namanya ziyadatut ta'zim, yaitu menunjukkan bahwa itu kita sangat mengagungkan. Yang kita panggil bukan orang sembarangan. Karena kalau satu lepel kan hai juga kan, kata kita. Tapi ini yang kita sahut ini Allah. Maka dibedakan Bapak Ibu sekalian. Maka dengan mengatakan Allahumma, ya Allah, maka terasa. Jadi kalau orang sudah mengatakan ya Allah, Allahumma, itu beda. Jadi ada sisi tambahan makna pengagungan Allah. Dan itu hanya dibuat untuk nama Allah, yaitu Allah. Kan banyak nama Allah kan, nama-nama asma Allah. Tapi itu hanya untuk di Allahumma. Karena nama Allah yang paling dahsyat, maka itu namanya lafzul jalalah. Kan namanya Allah itu lafzul, yaitu atau ismul jalalah. Nama Allah yang paling agung. Maka kalau kita memanggil Allah dalam doa, pakai Allah. Karena itulah yang paling agung. Tapi jangan pakai ya. Bagusnya pakai Allahumma. Maka di sini Allahumma lakal hamdu, ya Allah. Kan gitu. Ya Tuhanku, lakal hamdu. Bapak Ibu sekalian, di sini menunjukkan kepada kita apabila kita memakai baju baru. Maka di dalam hadis ini, Allahumma lakal hamdu kama kasautani hadhil imamah au hadzal qamis au hadzal rida. Kan tadi ada kan Rasulullah kalau dia memakai pakaian baru, dia namakan dengan namanya. Maka di mana namanya letaknya, kita kasih namanya, ini kan baju. Ya Allah, bagimu segala puji. Kama kasautanihi. Kama kasautanihi ini artinya bagimu segala puji, ya Allah, karena engkau telah memberikan karunia kepadaku, nikmat kepadaku dengan memberikan pakaian ini. Maka disebut kama kasautani hadhil imamah, kama kasautani hadzal thawb, kama kasautani hadzal qamis. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita, karena Rasulullah memberikan nama, dia disebut, ya Allah, sebagaimana engkau telah memberikan aku pakaian atau menganugerahkan sorban ini kepadaku, celana ini kepadaku. Begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allahumma lakal hamdu kama kasautani. Engkau yang telah memberikan pakaianku, menganugerahkan kepadaku. Ini Bapak Ibu, bahwa pengakuan dari Rasulullah SAW bahwa itu pakaian itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian,
Apakah tidak membaca bismillah Rasulullah di awalnya? Maka di dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia memakai dan membaca doa ini, dia juga membaca bismillah. Dan ini Bapak Ibu sekalian ada di dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Apa bunyi hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memakai pakaian, maka beliau membaca bismillah. Nanti kita akan ada hadis ini. Setelah bismillah baru beliau berdoa. Karena juga Rasulullah SAW mengatakan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Apapun perkara-perkara yang kita lakukan lalu tidak kita mulai dengan membaca bismillah, maka akan hilang berkahnya. Maka keberkahan segala sesuatu, termasuklah Bapak Ibu sekalian keberkahan memakai pakaian. Keberkahan itu maksudnya apa? Apa yang kita pakai, yang kita makan, yang kita lakukan membawa kebaikan. Kemudian membawa mendapatkan pahala. Jadi kalau masalah bismillah ini ada dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, sitru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza wada'u siyabahum an yaqulu bismillah. Jadi penutup antara mata-mata jin dengan aurat anak Adam bila mereka memakai pakaian itu yaitu dengan membaca bismillah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian di antara apa yang harus kita lakukan. Baik. Di sini Bapak Ibu sekalian Rasulullah mengatakan Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala puji. Maka di sini menunjukkan Bapak Ibu rasa syukur. Maka bagaimana kita mensyukuri Allah? Maka kita harus memujinya. Bagimu segala puji. Maka Ibnu Qayyim mengatakan salah satu rukun mensyukuri nikmat itu adalah memuji sang pemberi. Maka kita puji-puji Allah, baru kita namanya bersyukur. Jangan sampai kita tidak memujinya. Maka orang tak memuji orang yang memberi, itu Bapak Ibu sekalian orang tak pandai mensyukuri nikmat. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalau kita memakai pakaian, pakaian itu pertama diingatkan kita bahwa pakaian itu nikmat. Kemudian bahwa pakaian itu anugerah Allah. Maka kita akui bahwa itu nikmat. Kita sadari itu nikmat, dan itu kita sadari bahwa itu pemberian Allah. Kalau kita sudah menyadari bahwa itu pemberian Allah dan meyakini, maka apa konsekuensinya? Kita harus puji Allah. Maka kalimat Bapak Ibu yang paling indah dan yang paling disukai oleh Allah, kita selalu mengatakan, yaitu kalimat Alhamdulillah. Kita selalu kan ada Ustaz, Alhamdulillah. Itulah kalimat paling indah itu. Maka kita kalau ditanya orang apapun kabar kita selagi kita hidup, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Dalam kondisi apapun. Bagaimana harga sawit Pak? Alhamdulillah. Bagaimana harga minyak goreng? Alhamdulillah. Bagaimana bensin solar? Alhamdulillah. Pokoknya semuanya alhamdulillah. Kalau Allah stop semuanya mau ngapain kita? Tidak ada. Kenapa Ibu? Manusia kan ada yang buat Pak. Manusia itu kan menyalur-nyalurkan aja dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua kita puji Allah. Maka di sini Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala puji. Sebagaimana engkau telah, maka kama itu sebagaimana engkau kasautanihi. Kasau itu dari kisah. Kisah itu pakaian, memakaikan. Sebagaimana kamu telah memakaikan kepadaku pakaian ini. Itu
kata Rasulullah. Jadi makna kasautanihi kama tafaddalta wa mananta alayya bihadzal kisa. Engkaulah ya Allah telah memberikan karunia yang menganugerahkan kepadaku pakaian ini. Kemudian kata-kata kisah, jadi bukan hanya sekedar pakaian yang kita pakai, tapi ada makna menutupi. Maka pilihan katanya kama kasautanihi. Ya Allah, ini pakaian yang mana pakaian ini telah menutupi auratku. Sesuatu yang tidak mau kelihatan kita, Pak. Maka orang kalau kelihatan aurat itu apa? Sesuatu yang tidak mau kita orang melihatnya dari bagian kita, bagian badan kita. Maka kalau ada orang, Bapak Ibu sekalian, mengumbar-umbar aurat, kalau dia tidak punya iman, Pak, ngeri kita lihatnya. Maka malu orang. Maka orang tak beriman pun Bapak Ibu tak mau memperlihatkan auratnya. Kecuali orang memperkutukan hawa nafsu. Maka perempuan-perempuan yang mengumbar-umbar aurat itu ngikuti setan itu. Karena menggoda-goda orang supaya kelihatan cantik, supaya orang tergiur macam-macam. Auzubillah. Nanti kan rusak kehidupan ini. Kalau perempuan disuruh menutup aurat kalau keluar, dan itu menutup aurat pun nikmat Allah. Sehingga Bapak Ibu ya, karena kita disuruh beribadah, disuruh kita Bapak Ibu berakhlak mulia, hati bersih. Maka untuk menjaga itu semua, dan kita disuruh istiqamah. Maka salah satunya apa? Salah satu tadabirnya, bagaimana terapi-terapi supaya kita mewujud itu semua. Maka Allah tak perintahkan saja, tapi juga Allah membuat aturan syariat. Maka supaya hati bersih, perempuan-perempuan disuruh kalau keluar menutup aurat. Kalau tidak, gimana kita jaga hati orang semuanya? Maka kalau masyarakat itu semua menjaga aurat, perempuan menutup aurat, terjagalah hati laki-laki, terjagalah pandangannya. Kemudian akalnya juga bersih, berpikir bersih, dilihat bersih, hati juga bersih. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, pertama menutup aurat yang sensitif, kemudian juga bagian-bagian yang tak mau kita Bapak Ibu dilihat orang. Walaupun dia tidak aurat, Pak, tapi ada yang tak mau dilihat orang. Mungkin Bapak Ibu punya kan aurat, Bapak kan dari pusar ke lutut, tapi coba keluar rumah di sepanjang jalan ke pasar pakai sarung aja Bapak terbuka badan. Sebenarnya kan tidak salah itu kan, tapi Bapak buka. Tidak, karena itu muru'ah. Maka siapa yang memberikan kain itu sampai kita komplit memakainya? Allah. Kemudian juga apa? Di samping untuk menutup aurat yang tidak kita inginkan dilihat oleh orang, begitu juga pakaian itu nikmatnya adalah untuk mempercantik diri. Tampil rapi badan itu. Kalau Pak Mul ini kalau nak pakai baju lah ke sini ngeri kita ini. Tapi coba pakai baju, pakai peci ganteng luar biasa. Gitu kan? Gitulah semua. Rapi, senang kita lihatnya. Tapi kalau tak pakai baju, saya sendiri tidak bisa ceramah. Saya pernah tak pakai baju. La ilaha illallah. Keindahan itu membuat ketenangan. Kemudian keindahan itu Bapak Ibu, Masya Allah. Itu siapa yang memberikan karunia kepada kita itu baju itu? Allah. Masya Allah, bagaimana Allah mengatur makhluk ini ya. Makhluk yang tidak perlu dia pakai baju dan perlu apa. Dia ada makhluk mulianya itu di pakaiannya. Maka Bapak juga mengukur orang kan di pakaiannya. Ini orangnya pakai jubah, terus lain lagi pandangan kita. Tapi kalau pakai jin, pakai baju kaos, itu lain lagi pandangan kita itu. Masing-masing, bahkan kita menilai orang pertama dari pakaian. Maka di Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis kursi, Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengingat hadis kursi itu apa? Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, redaksinya dari Rasulullah, tapi isinya firman Allah. Bedanya dengan Quran sedikit saja. Kalau Quran, lafaz redaksi, lafaz isi semuanya dari Allah.
Kalau hadis qudsi isinya dari Allah, tapi yang meredaksinya dari Rasulullah SAW. Maka apa membedakan? Allah berfirman juga nanti dalam hadis itu. Rasulullah yang bilang Allah berfirman, tapi dalam Quran tidak. Nah, itu namanya hadis. Jadi kalau ada hadis-hadis Rasulullah mengatakan, saya mendengar dari Tuhanku Allah berkata, baca Quran tidak ada. Nah, itu namanya hadis qudsi itu, yang disandarkan langsung kepada Allah. Nah, jadi di sini apa kata Allah? Rasul mengatakan Allah berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku. Nah, kata Allah, kullukum arin, semua kamu itu sebenarnya tak ada pakaian. Arin itu orian, mohon maaf, telanjang itu maknanya. Jadi kalau orang yang telanjang bahasa Arabnya orian. Bapak Ibu sekalian nanti dengar kata orian, itu tak ada pakaian sama sekali. Maka semua kamu kata Allah sebenarnya adalah orang tak ada kain, tak ada apa-apa. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, kata Allah. Oleh karena itu, mintalah oleh kamu pakaian kepadaku, aku akan memberikan pakaian itu kepadamu. Maka hadis qudsi ini Bapak Ibu pertama menjelaskan bahwa hakikat pakaian ini, kita ini manusia ini Bapak Ibu tak ada pakaian. Ini selaras pula dengan Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam Siti Hawa ketika dia ditaruh di muka bumi ini tak berpakaian sama sekali. Ketika dia lihat dia tak berpakaian, maka dia merasa malu, lalu dicarinya daun-daun untuk menutup auratnya. Maka daun-daun kayu itulah pertama penutup aurat. Karena daun kayu bermasalah pula, karena ada ulat di daun kayu itu, berbahaya. Di daun kayu gatal-gatal pula, ada semut. Maka apa? Dikembangkan jadi kulit apa sampai sekarang. Maka kalau ada pakaian gerah kita, panas makanya kita cari yang agak apalagi pekan baru hari-hari ini panas luar biasa. Maka kalau pedagang-pedagang paling cocok sekarang itu berpikir kita bagaimana membuat pakaian orang panas tapi dia dingin. Macam-macam itu kan, ada katon, ada macam-macam sekarang pakaian. Itu semuanya siapa yang memberi itu? Allah. Kemudian nanti ditemukan oleh manusia. Kan bahan-bahannya kan tidak ada Bapak Ibu, ini kan bahan-bahan tidak ada manusia buat. Manusia kan merakit aja ini. Pertama sekali bahannya Allah buat. Yang kedua manusia yang merakitnya. Kenapa manusia bisa merakitnya? Pakai otak. Karena dianalisanya. Jadi kemampuan otak manusia itu menganalisa, kemudian membuat eksperimen, dikumpul-kumpulkan, dirakit-rakit. Oh, jadi pakaian dia ini. Tapi kalau Bapak Ibu serahkan ke kerbau, tidak pernah kerbau buat pakaian. Walaupun Bapak sekolahkan dia sampai S3. Tapi manusia cerdas. Otak berpikir. Masya Allah. Itulah. Maka yang memberdayakan. Jadi ketika itu sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau di dalam bahasa Quran kan sederhana. Ketika malaikat protes, kenapa manusia yang diangkat menjadi khalifah di muka bumi? Kenapa mereka yang diserahkan untuk mengelola bumi ini? Mereka kepengen juga, karena bumi ini banyak kenikmatannya. Surga sementara, dunia sementara. Kita sering bilang surga dunia, ya? Tapi cuma sementara. Protes malaikat, dan malaikat dapat informasi bahwa ini makhluk kerjanya berantem saja. Risau malaikat itu ketika ditetapkan manusia menjadi khalifah membangun bumi, karena mereka dapat informasi ini makhluk kerjanya merusak saja. Kena bilang oleh malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha
Mayyubsidu fiha, orang yang membuat merusak je kerjanya. Kemudian apa lagi? Menumpahkan darah. Kami kan tak ada apa-apa, dia hanya melaksanakan perintah. Diuji lagi. Bumi itu kan diciptakan dengan berbagai nikmat untuk dikelola, untuk macam-macam. Wa 'allama Adam al-asma, tsumma 'aradahum 'alal malaikat. Adam dikasih tahu, dia diajarkan punya otak analisa, mengetahui manfaat-manfaat, nama-nama pohon. Disuruh malaikat bilang, baru angkat tangan mereka. Setelah itu apa? Kalian lihat ini makhluk manusia ini. Coba lihat. Disebut oleh Adam satu-satu. Tercengang malaikat. Jago juga ini. Kita tak punya kemampuan. Setelah itu apa? Kalau begitu, kalian nanti, kalian ini diciptakan untuk melayani makhluk inilah, yang namanya manusia. Kalau air hujan, siapa bertugas memberikan air hujan untuk mereka, menyuburkan tanaman, melindungi. Kita ini dijaga malaikat semuanya. Ada malaikat menjaga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada pula yang bertugas mencabutnya. Oleh karena itu, supaya sempurna tugas mereka kepada kita dan mereka memuliakan kita dan melaksanakan tugas dengan baik, maka diawali dengan penghormatan kepada manusia, dengan disuruh sujud. Sujud malaikat kita. Gimana itu Bapak Ibu sekalian? Itu kenapa sujud? Untuk memberikan penghormatan, supaya maksimal melaksanakan tugas menyervis, melayani makhluk yang namanya manusia, karena ini makhluk hebat. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masya Allah. Bapak Ibu, kalau sudah bentuknya bagus, otak cerdas, maka akan sempurna Bapak Ibu kalau dia beriman. Kemudian akan sempurna kalau dia hidup semata-mata untuk melaksanakan aturan Allah, dan akan sempurna apabila dia mengelola makhluk manusia ini, mengelola kehidupan ini sesuai dengan syariat Allah. Ketika itulah hidup mereka di dunia mendapat surga, di akhirat surga abadi. Tapi kalau melanggar, itulah yang keluar sifat aslinya. Sifat asli manusia, itulah berantem-berantem, bahkan berbunuh-bunuhan untuk mendapatkan ujungnya kan kenikmatan semuanya Pak. Mempertahankan jabatan, mungkin terjadi bunuh-bunuh, nipu sini, nipu sana, rekayasa sini, rekayasa sana, supaya kursi itu tetap. Itulah kerja manusia. Tak mau dia kasih sama kawan, padahal dia mati lagi. Disambung-sambungnya lagi ke istri, ke Allahu Akbar. Dia mati tak apa-apa lagi udahnya. Tapi itulah manusia. Itu dia kasih tahu oleh malaikat itu. Kalau dia menyeberang bersetentangan dengan Bapak Ibu sekalian syariat Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah doanya. Maka Allah katakan, hai hambaku, semua kamu adalah tidak berpakaian kecuali yang aku beri pakaian. Kemudian di sini tambah lagi doa. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'ala. Aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini, kemudian kebaikan apa yang ada di balik pakaian ini. Karena Bapak Ibu sekalian, kebaikan pakaian itu, kemudian di samping itu apa? Pakaian itu Bapak Ibu bukan satu kebaikan saja, berarti kebaikannya banyak. Maka diantaranya tadi saya katakan, menutup aurat, memperindah penampilan kita, ganteng. Kita ini kadang-kadang orangnya itu juga, tapi kalau pakaian berbeda, kok ganteng sekali kamu hari ini? Apa masalahnya? Orang itu juga dari dulu-dulu kan. Tapi kok hari ini ganteng?
Masalahnya beda pakaiannya. Itu pertama. Yang kedua, yang ketiga, pakaian itu kebaikannya apa? Melindungi kita dari panas. Coba gak, kalau malam-malam kalau nak pakaian langsung flu, pilek, macam-macam penyakit kan? Tapi kalau pakaian, masya Allah, terhindar angin, dingin, kemudian juga panas. Kalau ke kebun nak pakaian, hangus kulit itu. Tapi kalau pakaian terlindung. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga manfaat-manfaat yang lain. Insya Allah Bapak Ibu sekalian akan kita bahas. Dan malam ini cukup sampai sekian, karena masalahnya saya ada acara pula setelah Isya ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.